masing-masing punya cara, masing-masing barangkali bahkan punya metode. Nah, metode ini sebagai sebuah alternatif. Kalau nanti Bapak Ibu pandang, oh ini bisa saya pakai, silakan dipakai. Kalau seandainya metode ini tidak dirasa lebih mudah, silakan pakai yang dirasa mudah. Nah, setidaknya nanti kalau ini kita kenali, maka bisa kita tularkan kepada orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menyampaikan materi. Saya share materinya pakai share screen. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu bisa melihat materi yang saya share di screennya masing-masing. Bisa Ustadz, sudah ada. Ya, baik. Jadi nanti kalau yang ada materinya begini bisa kita bagi nanti. Yang tidak tertulis dianggap penting, mohon untuk bisa dicatat, Nah, baik. Jadi judul training kita hari ini itu training online menghafal digital. Menghafal digital itu maksudnya gimana? Ya maksudnya kita menggunakan metode T4M, dan metode ini kok ya tanpa disengaja itu sesuai dengan aplikasi Quran yang ada di Android. Ya, sehingga nanti bisa kita manfaatkan aplikasi Quran di Android itu untuk menerapkan metode ini. Ya. Tanpa memandang rendah atau remeh metode-metode yang lain. Nah, ini kita hanya sekedar pilihan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini kita sebut sebagai teknik mudah menghafal Quran, metode tempat ini? Karena memang sangat mudah ya, sarananya hanya Al-Quran yang kita miliki saja. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan sebagai prolog itu ada 3 hal yang menjadi unsur kita mudah dalam menghafal, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah membangun mindset positif. Tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Ustadz Wahyu Sriono. Oh iya, tadi Ustadz Wahyu Sriono belum berkesempatan mengenalkan diri ya. Jadi Ustadz Wahyu ini kebetulan beliau adalah musyrif, bukan kebetulan, disengaja, musyrif Lembaga Rumah Cinta Quran. Ya, jadi beliau ini salah satu hafidz 30 juz di lembaga kami. Ya. Nah, sehari-hari beliau menjadi imam tetap di sebuah masjid di kota Surabaya. Ya. Nah, kembali ke materi ini ya, 3 unsur. Ya, mindset positif, membangun mindset positif itu penting karena ya, kalau metodenya sudah dimiliki, ya mindset, cara pandang dalam pikiran kita terhadap menghafal ini belum benar, ya itu nggak ada gunanya metode itu. Ya. Jadi ini 3 unsur ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah persepsinya, pandangannya, cara pandang terhadap menghafal itu harus positif. Yang kedua adalah kita punya strategi atau kiat-kiat. Kenapa? Karena namanya menghafal, meskipun Allah sampaikan bahwa Allah jamin menghafal itu mudah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Kata Allah, dan sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, ya, dihafal. Itu mudah. Ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu tadi, Rasulullah mengingatkan, mudah dihafal tapi kalau nggak kita pelihara itu kemudian lepas. Maka kita harus punya kiat-kiat, kita harus punya strategi. Supaya apa? Supaya ketika kita menghafal benar-benar dimudahkan oleh Allah, lalu kemudian kalau sudah hafal itu nempel, ya, dan seterusnya itu. Kita jaganya juga bisa baik, gitu. Sehingga nanti Al-Quran itu mengisi hati kita. Yang diantara sebab orang atau badan manusia tidak tersentuh api neraka itu adalah karena di hatinya ada Al-Quran. Nah, itu penting. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih metode. Ya, ilmu. Metode ini bagian dari ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala takfuma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian berbuat sesuatu yang padanya kalian tidak punya ilmu. Nah, mungkin kita menghafal dengan cara kita. Ya, itu berdasarkan pengalaman kita. Nah, insya Allah akan lebih mantap kalau kemudian kita lengkapi dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Nah, di sesi saya ini akan menyampaikan yang bagian ketiga ini saja.
Ya, jadi salah satu metode. Ilmu itu banyak ragamnya dan kita pilih metode T4M. Metode T4M itu pertama simple, tidak rumit dan tidak menggunakan sarana lain kecuali Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an apa saja bisa. Ya. Bapak Ibu, sebelum masuk saya ingin memperkenalkan diri juga, lupa tadi. Jadi saya lihat ada banyak yang belum kenal saya. Saya ini nama lengkapnya Ahmad Jabir. Saya kebetulan diamanai sebagai direktur dari Rumah Cinta Quran. Nah, kebetulan acara ini yang menjadi panitia penyelenggara adalah Surplus Training, yang memang lembaga ini kerjaannya adalah membuat training-training. Sebelum era pandemi itu offline, ya, sekarang era pandemi online gitu ya. Nah, jadi saya sehari-hari ngajar di Untak Surabaya, ya, di jurusan teknik juga, ya, tapi bukan teknik menghafal. Jadi saya mengajar di teknik manufaktur di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 94 ya, sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, metode T4M. Ya, apa metode T4M itu? Ya, metode T4M itu memiliki 5 kata kunci saja. Ya. 5 kata kunci. Apa 5 kata kunci itu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi ya, itu adalah yang pertama adalah talaki. T yang pertama talaki. T-nya 4 ya. Metode T4. Ustaz, tulisannya tadi ditutup kah? Gimana, Bu? Tadi yang ada screenshotnya kok udah hilang. Oh iya. Ya. Share screen lagi, Ustaz. Ya. Ini muncul ya? Sudah muncul lagi ya? Ya, muncul. Ya, sudah muncul. Kelihatan ya? Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah. Jadi sengaja ditutup ya. Kalau pada diem berarti ketiduran itu ceritanya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 kata kunci, 5 saja kata kuncinya. Yang pertama adalah talaki, ya, at-talaqiyu atau at-tasmi', ya, talaki atau tasmi'. Yang kedua adalah T kedua tafahum, at-tafahumu. Yang ketiga adalah T ketiga at-tikraru, ya. Yang keempat adalah T at-tatris, tatris. Ya, kemudian yang kelima itu M. 1M, M-nya 1, jadi T4, M1 gitu. Nah, karena M-nya 1 nggak usah ditulis, T4M. Murojaah, bukan murijaah ya, itu salah tulis ya. Murojaah. Jadi ada 5 kata kunci. Pertama talaki au tasmi, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah tikror, yang keempat adalah tatris, yang kelima adalah murojaah. Nah, apa penjelasan masing-masing itu, Bapak Ibu sekalian? Jadi apa tatris? Apa talaki dan tasmi itu? Jadi talaki dan tasmi itu, ya, talaki itu adalah, ya, tadi kata Ustadz Wahyu, itu adalah ada guru, ya, ada guru di situ. Ya. Jadi ada guru yang membacakan, kemudian kita tirukan, ya, lalu kemudian kita ulang-ulang. Jadi itu fungsi guru, talaki. Nah, seringkali sekarang ini kita merasa kesulitan cari guru, dan ini biasanya yang menjadi pembenar bagi kita untuk tidak menghafal. Oh, saya nggak menghafal, nggak ada guru gitu. Nah, insya Allah sekarang di era sekarang ini bisa diganti dengan tasmi' tanpa adanya guru. Caranya gimana? Ya kita melakukan tasmi', mendengar bacaan orang yang ahli dalam membaca dan benar bacaannya, kita tirukan. Sekarang ini kan banyak murotal ya dari para syekh besar ya, terkait dengan bacaan Quran, ya kita bisa pakai itu ya, tasmi' ya, dan membaca. Kalau ada gurunya kita menirukan bacaannya guru. Kalau kebetulan kita kesulitan dapat guru, kita bisa tasmi', menirukan bacaan yang benar dari orang yang ahli membaca. Itu yang pertama ya, karena ini pintunya sudah. Kalau kita nggak bisa membaca maupun mendengar, ya sudah susah, nggak bisa menghafal. Mengapa anak kecil bisa bicara dengan banyak hal? Karena dia pernah mendengar. Lalu kemudian dia menirukan orang bicara, dia bisa bicara. Tapi coba kalau di sekelilingnya nggak ada yang bicara, nggak
dia nggak bisa menirukan orang bicara. Yang kedua, nggak ada suara, dia nggak bisa mendengar. Ya. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan, saya ini kok susah ya menghafal Al-Quran. Kira-kira itu kurang banyaknya membaca menirukan bacaan atau kurang banyaknya mendengar bacaan. Sehingga Al-Quran ini asing di telinga kita, di pikiran kita, di hati kita. Sehingga sulit membaca. Nah, lain halnya ketika Al-Quran sudah tidak lagi asing di pikiran kita, hati kita, telinga kita, maka insya Allah akan mudah. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana, janji Allah itu adalah bagi orang-orang yang memang tidak mengasingkan diri terhadap Al-Quran. Ya. Tidak mengasingkan diri terhadap Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tafahum. At-tafahum itu adalah memahami ayat-ayat yang mau kita hafal. Jadi ini tidak harus, tetapi kalau ini kita lakukan itu akan membantu, memudahkan kita menghafal Al-Quran. Jadi saya bilang tidak harus, kenapa? Karena menghafal itu tidak harus memahami maknanya. Ya, kita berapa banyak surat dari juz 30 kita hafal waktu kecil dan kita nggak tahu maknanya, dan itu bisa. Ya, bahkan ketika kita remaja yang suka lagu-lagu barat, hafal banyak lagu barat.